Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HM. Semoga kehidupan kalian diberkahi dengan kelimpahan. Terima kasih sudah setia di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan mari kita filter kisah ini dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Part 3. Suami memaksaku selingkuh. Perasaan was-was terus menghantuiku. Takut jika Mas Heru sudah pulang terlebih dahulu dan segera menunggu dengan muka yang merah. Bahagia rasanya hatiku ketika sampai di bedeng yang aku sebut rumah itu. Ternyata Mas Heru belum pulang. Aku segera melepaskan celana jeans dan atasan kemeja panjang, lalu memakai daster yang usang, supaya Mas Heru tidak curiga jika baru pulang dari bepergian. "Dik, ini ikan cepat segera dimasak, Gih." "Mas sudah lapar," perintah Mas Heru dari ruang tamu. "Baik, Mas," sahutku singkat dari dalam kamar tidur. "Dapat ikan berapa, Mas?" Selidiku dengan suara lembut sambil mendekatinya. "1, Dik, itu yang 3 hasil dari pancingan Abang Hendra. Dia minta dimasak sekalian, entar mau ikut makan bareng kita di sini," terang Mas Heru dengan nada datar. "Baiklah," jawabku singkat. Mas Heru memang serba tidak bisa. Memancing ikan yang mudah saja tidak bisa, kalah dengan Mas Denny yang serba pintar, ucapku dalam hati. Aku segera bergegas ke sumur untuk memotong dan menyiangi ikan yang sudah dibawa oleh Mas Heru. Setelah itu digoreng lalu disambal pedas. Abang pun datang setelah masakan tertata rapi di meja ruang tamu. Mereka makan dengan lahapnya. Aku pun menjadi teringat pada Mas Denny. "Eni, kok kamu gak ikut makan?" Abang bertanya kepada aku. "Sudah makan tadi, Bang," sahutku singkat sambil tersenyum. Setelah mereka selesai makan, aku segera membereskan meja, membawa sisa makanan dan piring kotor ke dapur. Kemudian aku mencampurkan sisa sambal ikan dengan sambal ikan yang lainnya, yang sebagian tadi aku bawa untuk Mas Denny. Setelah mencuci piring dan perkakas dapur yang sudah kotor, aku segera masuk ke kamar untuk tidur malam bersama Lena yang sudah terlelap. Entah sampai jam berapa mereka semalam, aku tidur dengan begitu nyenyak sehingga tidak tahu kapan abang pulang ke bedengnya. Semoga Mas Heru tidak tahu jika aku makan bersama Mas Denny di bawah pohon rambutan, doaku dalam hati sebelum memejamkan mata. "Mas, masih pukul 4 sore kok udah pulang?" Aku bertanya heran setelah melirik jam bulat berwarna putih yang tertempel pada dinding kayu di ruang tamu. "Tidak tahu, mandor yang menyuruh kami untuk pulang lebih awal." "Kamu tidak suka jika Mas pulang lebih awal dari biasanya?" Mas Heru bertanya kepadaku sambil menatap wajahku. Tatapan mata bulatnya sangat tajam seperti belati yang akan menusuk dan mengeluarkan semua isi hatiku. Aku pun merasa ditelanjangi oleh matanya, sehingga membuat semuanya serba salah tingkah di depannya. Aku menundukkan kepala, sesekali membuang pandangan, supaya kebohongan yang ada di hati ini tidak bisa dia ungkapkan dan terbaca oleh matanya yang setajam elang. "Aku masak dulu," ujarku sambil menuju ke dapur. Langkah kaki ini terasa berat untuk diayunkan. Pikiran melayang jauh pada sosok tegap yang baru saja menghapus lelahku sepanjang hari ini. Sesampainya di dapur, tiba-tiba saja dada berdegup kencang, seakan-akan ingin lepas dari tempatnya dan terbang jauh ke hadapan pemilik jantung hati yang bukan milikku. "Ah," desahku pelan, tatkala mendapati sesuatu yang aneh di dinding dapur. Mata terbelalak ketika tatapan ini tidak sengaja tertuju pada sudut dapur, tepat di sebelah pintu. Di sana tergantung baju serta tas kerja milik Mas Denny. Aku dengan gerakan secepat kilat menyambar barang milik Mas Denny, kemudian segera menyimpan di antara tumpukan baju kotor milik Lena, sebelum Mas Heru melihatnya. Untung saja suamiku belum melihat tas dan baju ini. Kalau sampai melihat, habislah tubuhku dihajar oleh pria psikopat itu, gumamku. Dosa apa yang telah aku lakukan di kehidupan sebelumnya, sehingga di kehidupan ini aku menjadi seorang perempuan yang tidak setia kepada suami. Entah mengapa mulutku bisa mengucapkan kalimat yang sama dengan artis dari negara bambu. Mungkin rasa muak akan kehidupan serba kekurangan ini membuat hati ini berpaling. Pof, kejadian sebelumnya. "Baiklah," aku menjawab singkat sambil memainkan sendok stainless yang berada di dalam genggaman tangan kanan. Sementara itu Mas Denny menikmati bekal makan siangnya dengan lahap di sebelahku. Nasi serta lauk yang seharusnya lesat dan hangat kini sudah berubah menjadi sedingin es, seakan turut membeku bersama rasa hati yang semakin bimbang.
Caranya memasukkan setiap suapan ke dalam mulut, gayanya mengunyah, tatapan netranya pada kotak bekal itu, membuat aku merasa takjub. Aroma tubuhnya, suara hembusan nafasnya, membuat tubuhku menggeliat, rahim pun menjadi hangat. Rasa ini begitu menyakitkan. Sakit yang tidak berdarah, namun terasa sangat berat untuk dirasakan. Sayang, cepat dihabisin sotonya. Setelah itu, pergi tidur supaya lekas sembuh dari sakitmu, perintahnya. Sebuah kata yang lembut penuh kasih sayang keluar dari bibir Mas Denny yang hitam dan tebal, namun menawan hati. Mulutku terasa enggan untuk menjawab perkataannya, hanyalah senyuman semanis madu yang tersungging di bibir pucat milikku. Perlahan, Mas Denny pindah posisi duduknya. Sekarang dia tepat berada di sebelahku, sosok dengan tangan yang sudah berpindah tempat, yaitu berada dalam genggamannya. Mata kami saling beradu pandang, seolah sedang berbicara lewat bahasa lensa. Tangan kanannya menyuapiku soto sesendok demi sesendok, namun tatapan mata kami masih terus saling menatap. Satu mangkuk soto ayam yang dibeli oleh Mas Denny di warung Bude tadi sudah berpindah masuk ke dalam perutku atas bantuan dari Mas Denny. Seandainya aku bukanlah perempuan yang bersuami, pasti dengan senang hati aku mau menjadi istrinya. Mas Denny membiarkan aku tetap duduk di kursi dapur yang mulai reot, menatapnya yang sedang mencuci mangkuk dan kotak nasi di sudut dapur dengan air yang hanya sisa setengah ember saja. Setelah selesai berbenah, layaknya pasangan suami istri, Mas Denny membimbingku masuk ke kamar tidur dengan penuh kasih sayang. Diri ini seperti seekor kerbau yang telah ditusuk hidungnya, hanya dia membisu, mengikuti setiap langkah kakinya. Sesampainya di kamar yang sempit itu, Mas Denny segera merebahkan tubuhnya di kasur yang tidak seberapa lebar dan seperti layaknya seorang raja. Mas Denny membelai rambutku dengan penuh kasih dan aku sangat menikmati setiap belayan dari tangan kokoh itu. Kami pun mengobrol sambil sesekali tertawa bersama secara perlahan. Setelah Mas Denny bercerita tentang kehidupannya, dia memintaku untuk bercerita tentang kehidupan serta keluargaku. Mas Denny hanya tersenyum manis sambil membelai rambutku. Ketika aku sedang bercerita dari masa kecil yang teringat sampai perjalanan menuju ke perkebunan ini. Setelah kami selesai bertukar cerita masa lalu, aku pun memberanikan diri bercerita tentang apa yang Mas Heru lakukan pada aku ketika emosi masih menguasai jiwanya. Semuanya termasuk penganiayaan dan cacian serta hinaan yang tidak masuk akal keluar dari manusia Heru. Mas, suamiku sudah mulai curiga tentang hubungan kita, ujarku. Suaraku pelan dan berat mengungkapkan apa yang aku takutkan. Adakah dia mengucapkan sesuatu perihal hubungan kita, sayang? Selidiknya. Suara Mas Denny yang lembut setengah berbisik di telingaku. Tidak, Mas, dia hanya merasa curiga. Dengan kotak bekal dan lauk pauk kalian yang sama, terangku pelan setengah berbisik. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya, sayang? Suara lembut Mas Denny terdengar lagi di telingaku. Tidak, Mas, aku telah membohonginya. Aku mana mungkin berani mengungkapkan keakraban kita berdua pada siapapun. Kilahku yang diiringi bulir-bulir air mata yang menetes pelan. Namun pasti, sudahlah sayang, jangan menangis lagi. Air matamu membuat hatiku terluka, bujuknya. Perlahan tapi pasti Mas Denny semakin mendekat diriku. Ada desiran hawa panas yang menjalar ke seluruh inci tubuh ini saat dia memelukku dalam dekapan dada bidangnya. Aku membiarkan kalbu dan hayalku menari dalam mimpi yang indah dalam pelukan hangatnya. Siang ini aku tidur bersama Mas Denny di dalam bedeng di kasur busa yang berada di dalam kamar. Semua tempat teristimewa bagi aku dan Mas Heru. Kami tertidur dengan sangat pulas. Suara azan asar berkumandang. Aku pun baru terbangun dari tidur yang sangat nyenyak dalam dekapan hangat tubuh Mas Denny. Alhamdulillah aku tidak berbuat zina, gumamku ketika menyadari bahwa pakaian yang kami kenakan masih utuh dan rapi. Mas Denny, Mas, bangun, hari sudah sore, teriakku pelan. Berkali-kali tubuh kekar Mas Denny aku pukul, pelan di bagian lengannya yang berotot, namun dia masih tetap tertidur dengan baju. Begitu pulasnya. Ah, desahku. Seakan-akan harapan untuk menyembunyikan kedatangan Mas Denny dari suamiku musnah sudah. Aku menggaru-garu kepala yang tidak terasa gatal sama sekali. Bagaimana jika Mas Denny tidak bangun? Apakah yang bakal terjadi nanti? Aku sudah
Seperti orang gila, memikirkan hal yang menakutkan ini, aku berkata-kata dalam hati, sambil mengacak-acak rambut yang semakin kusut. Cup, tiba-tiba saja sebuah kecupan hangat mendarat di bibir keringku. Seperti ada sebuah kabel yang menyambung ke setiap inci tubuh yang seketika terasa hangat. Ya, seperti tersengat arus listrik yang maha dahsyat dan mengontak sampai ke rahim. Mendadak saja, semua seakan ikut terkejut membuat semua berhenti bergerak. Eni, buka pintunya, teriak suamiku yang bodoh. Suara panggilan Mas Heru yang tiba-tiba saja dan membahana memecah kesunyian senja. Suara itu terdengar sangat jelas. Apa yang harus aku lakukan, Mas? Sebuah pertanyaan terbodoh yang pernah aku tanyakan kepada Mas Denny. Sayang, kita hadapi. Mas tidak akan mundur, ujar Mas Denny sambil menggenggam jemarinya membentuk tinju. Maksudnya gimana, Mas? Aku akan bertanggung jawab. Kamu cerai saja dengan lelaki bodoh itu, sayang. Kemudian kita berdua menikah, menjalani kehidupan yang penuh romansa, ujar Mas Denny sambil membelai mesra rambutku. Tidak, Mas, aku belum siap. Sekarang bukan waktu yang tepat, lain kali saja ya, kilahku sambil menatap manja penuh simpati kepada Mas Denny yang duduk di depanku. Baiklah sayang, jangan biarkan Mas menunggu lama. Suara lembut Mas Denny kembali mengusik hatiku yang semakin rapuh. Eni, sedang apa kau di dalam? Cepat buka pintunya. Suara gedoran pintu kembali terdengar, kali ini lebih keras dari yang sebelumnya. Sayang, Mas keluar lewat pintu belakang ya. Mas Denny meminta pendapat dariku. Aku hanya mengangguk pelan. Aku memandangi tubuh kekar Mas Denny yang beranjak dari pembaringan. Eni, buka pintunya, cepat. Mas Heru berteriak lagi dari luar, tapi kali ini suara teriakannya terdengar dari pintu belakang. Dadaku berdebar kencang, seakan mau lompat dari tempatnya. Semoga Mas Denny tidak kepergok Mas Heru di belakang, doaku dalam hati. Aku dikejutkan dengan suara langkah Mas Denny yang kembali masuk ke dalam kamar tempatku sedang duduk di sisi Lena yang masih terlelap. Sayang, Mas menyerah saja deh, Mas Denny berkata dengan suara pelan. Eni, suara Bude memanggil dari pintu depan. Aku dan Mas Denny hanya saling bertatapan bingung. Tidak tahu apa yang akan terjadi jika jendela kamar tidak dikunci oleh Mas Denny. Eni, Mas Heru memanggil sambil mengetuk jendela. Iya Mas, aku tidur, jawabku dengan suara yang aku buat dengan sesumbar mungkin. Jam segini kok tidur, selidiknya dari balik dinding bedeng, seakan-akan dia tahu kalau aku sedang berbohong. Aku sakit Mas, badan terasa lemas dan kepala sangat pusing. Kilahku bukan hanya sekedar alasan, tapi memang kenyataannya aku masih sakit. Aku bukakan pintu depan ya Mas, ujarku tanpa mempedulikan ucapan Mas Heru yang tidak terdengar begitu jelas. Aku sengaja mengulur-ulur waktu supaya Mas Denny menemukan tempat untuk bersembunyi. Padahal aku tahu sekarang Mas Heru ada di belakang rumah. Jika dia harus lewat pintu depan, artinya dia harus memutari sederetan bedeng. Namun jika aku membuka pintu belakang, Mas Heru bisa segera masuk ke dalam rumah. Tentu saja aku tidak berbuat demikian, sebab aku perlu melindungi Mas Denny. Bedeng yang kami tempati seperti rumah kontrakan yang berhimpitan di antara bedeng kami dan bedeng milik tetangga. Tidak ada celah untuk melintas, hanya dibatasi dengan dinding yang terbuat dari papan. Butuh waktu sekitar 10 menit buat Mas Heru bisa menuju ke pintu depan. Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh Mas Denny untuk keluar dari bedeng lewat pintu belakang. Lega rasanya. Mas Denny bisa keluar dari rumah tanpa ketahuan oleh Mas Heru. Selamatlah aku hari ini. Entah lain kali aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Dipanggil kok susah banget. Kamu sebenarnya lagi buat apa? Mas Heru langsung melontarkan kalimat dengan nada tinggi begitu untuk membukakan pintu untuknya. Capek tahu, di perkebunan kerja sudah setengah mati capeknya sampai rumah bukannya disambut dengan kopi, malah muter-muter bedeng gak jelas. Tadi kata Bude juga kamu tidak main ke rumahnya. Mas Heru berkata panjang lebar seperti rel kereta api lintas dunia. Aku sakit Mas, jawabku singkat. Mas Heru pun mendekatiku. Tangan kanannya dia letakkan di keningku. Agak sedikit lama telapak tangannya menempel pelan di keningku. Tampak dia mengerutkan dahinya. Kok dingin, tidak panas, katanya sambil memegang keningnya. Tadi sudah dikompres Mas, jadi panasnya sudah turun. Jawabku ngasal, padahal emang sedari tadi tidak demam, tapi aku benar-benar sakit. Mungkinkah ini yang dikatakan sakit karena cinta terlarang? Sebuah pertanyaan konyol muncul di dalam hatiku.
Eni, kamu sudah selesai memasak belum? Selidik Mas Heru kepada aku. Ketika dia tiba-tiba sudah masuk ke dalam kamar dan berdiri tepat di belakangku. Aku pun tersentak. Aliran darah seperti tiba-tiba berhenti begitu saja. Badanku terasa lemas karena kembali teringat perihal kedatangan Mas Denny yang begitu mendadak tadi pagi. Secepat kilat, aku langsung menyembunyikan mimik wajahku yang sedang terkejut agar tidak ada rasa curiga di hatinya. Belum Mas, jawabku singkat sambil mengelap mukaku yang tidak berkeringat dengan ujung bajuku. Ya sudah, Mas beli soto saja di warung Bude, ujarnya. Kemudian sosok laki-laki yang aku takuti itu berjalan menuju nakas. Aku hanya mampu memandangi Mas Heru yang sedang mengambil uang di dompetnya. Kemudian dia keluar kamar. Setelah Mas Heru keluar dari bedeng, aku pun menggendong Lena, membawanya ke dapur untuk menyimpan tas dan baju kerja Mas Denny yang tadi aku letakkan di baskom. Tiba-tiba saja terdengar seseorang memanggil diriku setelah aku sampai di dapur. Eni, 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 suara panggilan pelan dari Mas Denny yang sekarang sedang berada di balik pintu kayu. Sambil setengah berlari, aku membuka pintu belakang. Ternyata benar, Mas Denny sudah berada di balik pintu dengan penampilan yang lebih keren daripada tadi siang. Tubuhnya pun tercium aroma parfum yang membangkitkan gairah. Mas, ada apa? Kok kesini? Selidikku dengan suara yang aku buat selembut mungkin. Mau ambil baju kerja dan tas kerja, Mas tadi menggantungkan di dekat pintu, terangnya. Terima kasih sayangku, ucap Mas Denny sambil menarik hidung pesek milikku. Au, aku menjerit manja namun dengan suara pelan. Kemudian Mas Denny segera berlalu meninggalkan aku, tentunya setelah dia mencium Lena terlebih dulu. Mas, aku telah mencintaimu dan cinta ini suatu saat bisa membunuhku, gumamku, setelah sosok itu menjauh dariku. Bulir-bulir air bening sebening kristal mulai menetes dari mata membasahi pipiku. Sesak dadaku terasa, merasakan rasa cinta yang datang terlambat. Mas Heru, maafkanlah aku, hatiku telah mengkhianati dirimu, aku kembali menangis. Eni, suara Mas Heru memanggil namaku berulang kali. Aku segera menghapus hujan lokal yang terjadi pada pipiku. Mas Heru akan merasa curiga jika melihatnya, jadi aku mencuci wajah dengan air yang sudah aku bawa dari sumur tadi pagi. Aku di dapur, Mas. Suaraku setengah berteriak. Ini sotonya, cepat dimakan, mumpung masih panas. Mas Heru berkata sambil memberikan bungkusan dalam plastik hitam. Kok cuma sebungkus, Mas? Tanyaku penuh keheranan kepada Mas Heru. Iya, itu untukmu. Aku tadi sudah makan di warung Bude, jawabnya pelan sambil menikmati rokoknya. Buatkan aku secangkir kopi yang kental, Mas Heru memerintahkan. Mulutku terasa terkunci. Untuk menjawab kata-katanya, secangkir kopi segera aku buatkan untuknya dan membawanya ke ruang tamu. Punya suami sama nggak punya suami sama aja. Selalu makan sendiri, gerutuku. Ternyata Mas Heru mendengarnya. Dia menatapku sesaat tanpa berkata sepatah kata pun. Aku kembali bergegas ke dapur untuk menikmati soto panas yang baru Mas Heru beli. Tidak aku pedulikan Mas Heru yang masih menatapku. Entah apa arti dari tatapannya. Aku sendiri tidak tahu. Setelah menikmati soto, aku pun bergegas masuk ke dalam kamar. Muak rasanya mendapatkan tatapan tajam dari Mas Heru. Lagian bukan urusanku juga. Tiba-tiba suara telepon berdering. Telepon dari Ayu. Aku memberi ASI kepada Lena sambil berbaring di tempat. Ini rasanya memejamkan mata agar bisa melupakan semua kejadian tadi siang. Namun bibirku kembali tersenyum saat mengingat Mas Denny menyuapi soto serta ciuman itu. Aku mendesah perlahan. Lena sudah tertidur lelap. Aku kembali berusaha untuk memejamkan mata. Eni, sini keluar sebentar. Mas Heru memanggil namaku dengan nada tinggi. Sangat terpaksa aku pun keluar kamar menuju ruang tamu untuk menemui lelaki itu. Ada apa, Mas? Tanyaku heran. Mas Heru masih tetap sama dengan tatapan matanya yang tajam ke arahku. Ayu tadi baru saja menelpon, Mas Heru berkata, namun dari perkataannya terdengar sangat berat. Eni? Mas Heru menyebut namaku. Aku hanya menatapnya, penuh keheranan. Memang terasa sangat aneh, diriku yang ada tepat di depannya. Namun dia masih saja memanggilku berulang kali. Ada apa, Mas? Katakan saja, jangan takut. Aku tidak akan memarahi dirimu, jawabku santai seenak udelku sendiri. Mas Heru kembali menghela nafas panjang.
Denny, si bodoh itu sudah tahu jika Dita ialah kamu dan semua kebohongan yang kita lakukan dulu, Mas Heru berkata dengan suara pelan. Dari mana Mas bisa tahu? Aku bertanya dengan suara pelan untuk menyelidikinya. Ayu yang telah mengatakan semuanya kepada Denny sialan itu, Mas Heru berkata sambil memukul meja kayu yang tidak bersalah. Ah, teriakku, pura-pura terkejut, sambil meletakkan tangan kananku di dada. Terus, apa yang dikatakan oleh Mas Denny? Tanyaku pada Mas Heru. Mas, kamu panggil Denny dengan sebutan Mas? Sepertinya kamu sudah mau mati, oceh Mas Heru. Dia mendadak meninggikan volume suaranya. Tidak Mas, jawabku gugup. Mas Heru kembali menghela nafasnya. Biarpun Dita istri Heru juga, tidak akan menjadi soal, yang penting aku sudah mencintainya. Itu yang dikatakan Denny kepada Ayu. Mas Heru berkata dengan menundukkan kepalanya. Aku menelan ludah yang terasa sangat pahit. Tubuh bergetar, kepala terasa pusing, kehilangan keseimbangan. Air mataku terus mengalir. Mas Heru bangkit dari duduknya lalu dia memeluk tubuhku sambil berjongkok. Maafkan Mas Yadik telah membuat dirimu dalam posisi seperti ini. Aku tidak menjawab, namun tangisan ini semakin pecah. Tidak akan aku biarkan Denny mengambil dirimu. Kamu dan kedua putri kita ialah harta paling berharga untukku. Mas Heru berkata dengan suara serak, sepertinya dia mulai menangis bersamaku. Malam ini, aku dan Mas Heru tidur bersama, saling berpelukan, saling menguatkan satu sama lain. Aku pun berusaha untuk melupakan bayangan Mas Denny yang selalu hadir di sudut mataku. Walaupun kami berpelukan, tetapi tidak seperti biasanya. Pelukan kali ini terasa sangat hambar, tidak ada sedikit pun gairah. Bahkan rahim pun masih tetap sedingin salju. Ah, mungkinkah cintaku sudah beralih atau hatiku sudah berpindah posisi? Setelah aku yakini bahwa Mas Heru dan Lena masih tertidur dengan lelapnya, aku beringsut keluar dari kamar secara perlahan supaya mereka tidak terbangun. Aku menuju warung milik Bude untuk membeli sayuran segar serta bumbu dapur. Biasanya Bude pukul 5 pagi sudah berada di warungnya, dengan aneka lauk, bumbu dapur, serta dengan lauknya. Sesampainya di sana, sudah ramai orang yang sedang belanja. Kami hanya saling menyapa satu sama lain, karena di pagi hari semua orang sibuk memasak untuk sarapan dan bekal. Terkejutnya diri ini saat tiba-tiba Mas Denny mendekat dan berbisik di telingaku yang sedang berada di antara kerumunan orang. Sayang, hari ini Mas ingin makan sayur buncis dan ikan laut. Suara Mas Denny terdengar lembut. Suara nafasnya yang mengenai telingaku membuat berdiri bulu kudukku. Aku tidak menjawab, hanya menganggukkan kepala saja. Setelah selesai memilih sayur, aku membawanya untuk dihitung dan dibayar. Aku pun segera pamit pulang untuk memasak. Sesampainya di bedeng, aku segera memasak untuk menyiapkan bekal Mas Denny dan Mas Heru. Aku bergerak begitu cepat karena tidak ingin ketahuan oleh Mas Heru. Eni, jantungku berdegup kencang. Mas Denny, aku sedikit berteriak karena terkejut. Setelah melihat sosok pria yang berbadan tinggi besar itu, kemudian aku mendekatinya dan membujuknya untuk tetap diam di luar rumah. Sementara itu aku masuk kembali ke dapur untuk melanjutkan ritual harian yang sempat terjeda sebentar. Tidak kusadari bibir tipisku tersenyum semanis madu. Setelah selesai memasak semua masakan pesanan Mas Denny, aku masukkan ke dalam 2 kotak bekal dan menyisakan untuk sarapan Mas Heru, kemudian memberikan 1 bekal untuk Mas Denny. Mas, ini bekalmu. Kemudian Mas Denny beranjak dari tempat duduknya. Dia dalam hitungan detik, dia meraih kotak nasi di tanganku dan segera berpindah posisi. Senyuman menawan itu kembali tersirat dari kedua belah bibirnya yang tebal. Sayang, aku tidak bisa tidur semalaman. Mas selalu memikirkan keadaanmu, ujar Mas Denny. Aku membiarkan saja Mas Denny memegang kedua tanganku dengan leluasa. Kemudian dia mencium punggung telapak tangan milikku dengan penuh kasih sayang. Mas, sebaiknya pulang dulu. Aku takut ketahuan orang. Baik sayangku, Mas Denny kembali mengulangi mencium punggung telapak tanganku. Dan kemudian dia berlalu pergi. Dik, kok nggak bangunin Mas sih? Protes Mas Heru, sambil mengucek mata dengan kedua tangannya ketika dia sudah berada di dapur. Rencana bentar lagi tak bangunin Mas, nunggu semuanya dah beres, alasanku dengan jantung yang berdegup kencang. Mana kopinya Dik? Nih Mas. Dik, sebaiknya HP Nokimun biar Mas yang menyimpan saja. Mas tidak percaya lagi kepada aku bertanya dengan nada yang sedikit sewot.
Bukannya begitu, Dik. Perasaanku merasa tidak tenang. Aku sangat takut jika kamu selingkuh beneran, ujar Mas Heru dengan suara pelan dan berat. Terserahlah, jawabku singkat. Semoga Mas Denny hari ini tidak menelponku, gumamku. Setelah Mas Heru berangkat bekerja, aku langsung keluar rumah melalui pintu belakang dengan menggendong Lena yang sudah terbangun. Berencana menuju ke deretan bedeng bujang, tempat di mana Mas Denny tinggal. Namun sesampainya di sana, Mas Denny telah berangkat kerja juga. Hari ini aku merasa tidak bersemangat melakukan kegiatan apapun. Setelah beberapa saat kemudian, Eni, buka pintunya, Mas Heru berteriak di luar bedeng. Iya, Mas. Aku dengan setengah berlari menuju pintu depan dengan menggendong Lena. Plak! Sebuah tamparan kuat dari tangan Mas Heru mendarat di pipiku. Begitu pintu terbuka, banyak orang yang melihat. Aku tertunduk, merasa sakit dan malu. Air mata pun berderai membasahi pipiku. Plak! Mas Heru kembali menamparku lagi. Heru, mau kau apakan istrimu? Tanya tetangga bedeng. Mau ngasih pelajaran supaya pinter. Sudahlah Kang, jangan ikut campur. Mas Heru berkata sambil melotot, membuat tetangga itu masuk ke dalam rumah. Dasar perempuan tidak tahu diri, umpatnya dengan suara dan tatapan mata yang berapi-api. Apa kamu lupa jika aku tidak doyan sayur buncis dan alergi pada ikan laut? Imbuhnya. Jawab, hah? Mas Heru masih tetap menghujaniku dengan 1000 pertanyaan yang menyakitkan hati. Mas Heru terus saja bertanya dengan nada tinggi sambil menampari kedua pipiku. Mas, ampun Mas, ampun. Aku berusaha menghindari sambil menjerit-jerit, namun sia-sia usahaku. Pipi ini masih selalu menjadi amukan tangannya yang kesurupan. Hentikan Heru, apa kamu ingin membunuh istrimu? Seru abang dan bertanya kepada Mas Heru yang tiba-tiba muncul di antara keributan rumah tetangga kami. Mas Heru berhenti memukulku setelah mendengar perintah abang. Ku gendong Lena untuk membawanya menuju ke kamar, walaupun kaki ini untuk berjalan sangat tertatih-tatih. Semoga kamu mimpi indah ya nak, seruku lembut dalam hati. Mungkin dia demam, gerutuku pelan. Aku mencoba pejamkan mata yang sudah terlalu lelah menangis. Eni, cepat keluar, dipanggil sama abang, seru Mas Heru masih dengan nada marah. Buatkan kopi 2 cangkir. 1 untukku dan 1 untuk abang, pinta Mas Heru. Baik, jawabku singkat sambil berlalu meninggalkan kedua orang itu. Kemudian aku meninggalkan kedua pria perawakan itu, kemudian melangkahkan kaki menuju ke dapur sambil menggerutu pelan. Memukuli aku, tapi nyatanya masih membutuhkan diriku. Dasar laki-laki tidak tahu diri, umpatku. Terpaksa aku membuatkan 2 buah cangkir kopi untuk mereka berdua. Khusus buat Mas Heru, aku memberikan sedikit gula dan memberikan kopi 2 sendok makan, supaya dia bisa mengerti jika rasa hidupku lebih pahit daripada rasa kopinya. Ini kopinya, ujarku singkat. Katakan apa yang sebenarnya terjadi, selidik abang pada Mas Heru. Ini selingkuh dengan Denny bang, jawabnya, yang membuat diriku seperti tertusuk belati. Ini benar apa yang dikatakan oleh Heru, abang bertanya kepadaku. Tidak. Heru, apa kamu punya buktinya? Kini abang bertanya kepada Mas Heru. Karena sudah beberapa hari lauk serta sayur buat bekal makan siang milikku selalu sama dengan milik Denny. Mas Heru menerangkan. Hanya itu saja, kamu sudah menuduh dan memukuli istrimu, abang kembali bertanya kepada Mas Heru. Aku tidak doyan sayur buncis dan alergi pada ikan laut. Ini sudah Eni tahu. Jika dia tidak selingkuh, maka dia tidak akan memasak kesukaannya Denny, Mas Heru berkata sambil menatapku tajam penuh kebencian. Dari mana kamu tahu jika Denny suka sayur buncis dan ikan laut? Abang bertanya penuh selidik kepada Mas Heru. Hanya menerka saja, Mas Heru menjawab dengan gugup. Dalam hatiku bersorak ria karena tidak mungkin Mas Heru akan membuka aibnya sendiri tentang perbuatannya yang telah menipu Mas Denny dalam jerat asmara palsu. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, aku akan tidur, ucapku pelan. Heru, cepat segera meminta maaf kepada Eni. Peringatan dari abang kepada suamiku. Aku minta maaf, tapi jika ketahuan kamu selingkuh, aku akan menghabisi dirimu, Mas Heru menggertak. Abang dehem. Eni, tidurlah, istirahat, perintah abang kepada aku. Aku segera memutar langkah menuju ke kamar, membiarkan mereka yang menikmati kopi panasnya dan berbincang di ruang tamu.
Suara azan subuh berkumandang dari pertigaan jalan dan baru aku sadari jika ternyata sinar mentari pagi dan suara burung kenari hanya berada di dalam mimpiku saja. Akhirnya aku pun mengalahkan sifat manjaku dan berusaha untuk bangun dari pembaringan. Mas Heru masih tidur pulas di kursi panjang, matanya tertutup rapat. Hanya suara dengkurannya saja yang nyaring berirama memenuhi ruangan sempit ruang tamu. Aku menatap wajahnya sejenak, kemudian keluar rumah melalui pintu belakang. Langkah kakiku pun menuju ke arah bedeng yang ditempati oleh Mas Denny. Aku berjalan dengan cara mengendap-endap supaya tidak ada orang yang melihat gerak-gerikku. Sebab jika sampai kepergok orang lain, mampuslah aku dan Mas Denny. Setelah sampai di depan kediaman Mas Denny, aku memutari bedeng. Mas Denny, panggilku pelan sambil mengetuk pintu jendela dengan pelan. Tidak lama kemudian daun jendela yang terbuat dari kayu itu pun terbuka. Sayang, benarkah itu dirimu yang datang? Apa aku sedang tidak bermimpi? Selidik Mas Denny sambil mencubit pergelangan tangannya dan menatap nanar ke arahku. Mas Denny mengucek-ngucek mata beberapa kali. Sebentar, tunggu di situ, perintah Mas Denny. Kemudian dia memasuki bedeng dan meninggalkan aku yang berdiri melipat tangan di dada karena kedinginan. Aku hanya tersenyum menyaksikan tingkah laku Mas Denny yang lucu. Beberapa saat kemudian, Mas Denny membuka pintu belakang. Dia keluar dengan hanya mengenakan sarung yang menutupi tubuhnya dari dada. Tanpa berkata apapun, Mas Denny langsung menarik tanganku untuk masuk ke rumahnya melalui pintu belakang. Aku pun diam, membiarkan tangan kokohnya menarik lembut tanganku. Sesampainya di dalam, pintu dapur pun kembali ditutup dan dikunci olehnya seperti semula. Mas, aku ada perlu. Sayang, Mas kangen, ujar Mas Denny sambil memeluk tubuhku dengan sangat erat yang menggigil karena dingin. Sejenak aku menikmati hangat pelukannya. Mas, ucapku parau sambil menatap netra Mas Denny. Ada apa sayang, katakanlah. Mas, ini aku mengembalikan uang belanja yang Mas berikan padaku beberapa hari lalu. Mulai sekarang aku tidak bisa menyiapkan bekal untukmu lagi, terangku sambil terisak menahan tangis yang hampir pecah dan menyodorkan beberapa lembaran kertas yang disebut uang. Mas Denny pun menerimanya, namun dia hanya meletakkannya di meja makan. Kenapa sayang? Kok kamu nangis? Selidik Mas Denny padaku sambil mengernyitkan dahi. Namun aku tidak mampu menjawabnya. Sayang, katakanlah sesuatu, jangan hanya diam dan menangis. Setelah tangisku reda, aku mengambil nafas panjang. Mas Denny, Mas Heru sudah curiga akan hubungan kita. Sekarang HP Nokimon telah disita oleh Mas Heru, jadi Mas jangan SMS dan menelponku dulu ya. Terang dan pintaku kepada Mas Denny. Apakah Ayu yang telah mengabari pria bodoh itu? Mas Denny kembali bertanya kepadaku. Iya Mas, jawabku pelan. Mas Denny duduk di kursi dapur miliknya, wajahnya menunduk ke bawah. Dia menggerak-gerakkan sendal jepit yang melekat di kakinya, seakan-akan mencari sesuatu di lantai yang masih tanah itu. Mas, kenapa harus katakan ke Ayu jika kamu telah mencintaiku? Tanyaku penuh selidik. Mas Denny menatapku untuk sesaat, kemudian berlalu pergi ke sudut ruangan, mengambil segelas air minum, lalu meminumnya sampai habis. Kemudian dia berbalik. Karena aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu dan semua ini bisa membuatku gila, seru Mas Denny. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku, perintah Mas Denny. Mas Denny kembali memeluk tubuhku yang kurus. Tidak Mas, ini bukan saat yang tepat. Aku tidak bisa kehilangan putriku, jawabku yang disertai isak tangis. Kapan saat itu akan tiba? Pertanyaan Mas Denny. Sebentar lagi Mas, jawabku ngasal. Baiklah sayang, aku akan menunggumu sampai saat itu tiba. Simpanlah uang ini untuk jajan Lena, aku ikhlas. Terima kasih Mas, pulanglah. Aku hanya mengangguk dengan langkah tertatih mencoba keluar dari bedeng Mas Denny yang terasa hangat. Auh! Jeritku, kakiku menyandung sebongkah balok kayu yang tergeletak di dekat pintu dapur. Sayang, kamu tidak apa-apa? Tidak Mas, jawabku sambil berusaha bangkit, namun sia-sia karena aku kembali jatuh lagi. Rasanya tidak kuat untuk berjalan pulang dengan kaki kiriku yang terkilir. Mas, antar kamu pulang ya sayang. Pertanyaan yang terdengar sangat syahdu di telingaku keluar begitu saja tanpa aku duga dari mulut Mas Denny.
Mas Denny langsung menggendong tubuhku di punggungnya, seperti di drama Korea dalam kisah romantis. Rasanya seperti naik kuda. Aku melingkarkan kedua tangan pada leher Mas Denny yang berlari kencang menuju bedengku. Mas Denny menutupi tubuh kurusku dengan jas hujan miliknya, supaya tidak ketahuan orang. Tidak butuh waktu yang lama, kami berdua sudah berada di pintu belakang bedengku. Mas Denny menurunkan tubuhku tepat di depan pintu. Kemudian dia pergi ditelan gelapnya kabut pagi. Alhamdulillah, ucapku pelan saat melihat Mas Heru masih tertidur di ruang tamu dengan pulasnya. Kakiku terasa sakit sekali dan semakin sakit untuk berjalan dengan berpegang pada dinding papan. Aku berusaha masuk ke dalam kamar tidur untuk membaringkan tubuh yang rasanya semakin sakit. Aku kembali melanjutkan tidur yang sempat terjeda. Hari ini aku berencana untuk tidur seharian, tidak akan bangun dan membangunkan Mas Heru. Juga tidak akan memasak dan mencuci. Aku merasa sudah bosan hidup dengan suami seperti dia. Ini, seru Mas Heru dari balik pintu. Aku hanya membuka kedua mata, tetapi tidak bergerak dari tempat tidur. Ini, kamu tidak akan bangun untuk memasak? Tanya Mas Heru yang sudah berada di dalam kamar. Dia bisa masuk ke dalam sebab aku tadi tidak mengunci pintunya. Aku hanya bisa menatapnya yang berjalan memasuki kamar dan menatapku dengan tajam. Tubuhku sangat sakit, kakiku juga tidak bisa digerakkan karena dipukul sama kamu kemarin sore, jawabku dengan suara datar, sambil memalingkan pandangan. Mas Heru pun berjalan menghampiri tubuh ini. Kakimu bengkak, pasti sangat sakit sekali ya, gerutu Mas Heru pelan. Jawabku singkat. Setelah itu Mas Heru keluar kamar, entah dia pergi kemana. Bude berjalan mendekat ke arahku, duduk tepat di sampingku. Dia memegang kakiku lalu mengurutnya secara perlahan. Lena pun akhirnya terbangun juga dari tidurnya. Mas Heru hari ini dia tidak berangkat bekerja. Menurut pengakuannya dia telah meminta izin kepada mandor tempatnya bekerja, yang tidak lain ialah suami dari Bude. Ini, apakah kamu terpeleset? Tidak Bude, aku tidak terpeleset. Mas Heru duduk di sudut kasur. Nak Heru, jika bisa jangan sampai main tangan, kasihan istrimu. Sekarang sakit dan kamu tidak bisa berangkat bekerja. Hayo sekarang siapa yang rugi? Kalau bukan kita sendiri, ucap Bude pada Mas Heru. Iya Bude, jawab Mas Heru sambil menganggukkan kepalanya. Setelah hampir sore aku terbangun dari tidur. Tidak terduga sebelumnya jika Mas Heru duduk di sebelah aku tidur sambil menyuapi Lena makan siang. Dia tersenyum melihat aku membuka mata, kemudian mulai membuka mulutnya. Bibirnya terbuka dan tertutup sehingga terdengar serangkaian kalimat tanya yang mampu meruntuhkan jantungku karena rasa takut. Ini, aku dengar dari para tetangga jika si Denny itu sering membelikan jajan dan makanan buat Lena. Bahkan katanya Denny sering menggendong Lena saat di warung Bude. Iya mas, tapi itu kan dulu sebelum dia tahu jika aku ialah Dita. Semua salah Ayu. Karena dia telah membuka rahasia kita kepada Denny, jawabku sambil menelan ludah. Yang patut disalahkan ialah Ayu, bukan aku. Aku ialah korban, gerutuku pelan, namun sengaja biar didengar Mas Heru. Mas Heru hanya diam tanpa berkata-kata. Dia sepertinya sudah kehabisan bahasa yang biasa dia gunakan untuk berdebat dengan orang lain. Aku mau tidur, seruku pelan, sambil menutupi seluruh tubuhku dengan kain selimut yang tebal. Hari pun sudah mulai gelap. Sayup-sayup ku dengar suara dari ruang tamu seperti suara abang dan juga Mas Denny. Namun aku segera menepis pendengaran yang agak aneh. Mungkin diri ini sedang berhalusinasi tentang suara Mas Denny, namun suara khas itu terdengar begitu nyata. Tidak lama kemudian Mas Heru, abang dan Mas Denny masuk ke dalam kamar untuk menemuiku. Jantung berdebar kencang seketika melihat sosok asing yang kini sudah menjadi Arjunaku. Ini aku sengaja mengajak Denny datang ke sini supaya dia bisa menjelaskan kepada Heru bahwa kalian tidak selingkuh dan Heru tidak akan memukulimu lagi, terang abang kepada aku. Iya abang, terima kasih. Abang pun tersenyum sebagai tanda menerima ucapan terima kasih dariku. Mataku menatap Mas Denny yang berdiri di dekat Mas Heru. Kami pun saling beradu pandang, tampak jelas di bola matanya kekhawatiran yang teramat dalam untukku. Hatiku berkata kepada hati Mas Denny seolah-olah dia menjawabnya. Sangat indah sekali ketika kami berkomunikasi melalui bahasa jiwa. Abang meminta Mas Heru untuk berjanji agar tidak memukulku lagi dan Mas Heru menyetujuinya tanpa mengajukan syarat apapun padaku.
Terasa nyaman hatiku setelah melihat senyum lebar Mas Denny yang khas. Rasa ini seperti alami, bersemi di hatiku, tumbuh subur dan berakar. Seperti sebuah pohon yang akan mati jika dipindahkan ke tempat lain. Mereka pun kembali di ruang tamu, meninggalkan aku dan Lena yang sudah mulai mengantuk. Kalbu dan angan berpadu menjadi satu dalam harapan semu yang tiada mungkin terwujud. Wajah hitam Mas Denny selalu melekat di kelopak mata ini, senyuman lebar yang seolah-olah telah tersimpan rapi di memori hatiku yang paling dalam. Sang mentari pagi dengan sinarnya yang berwarna kuning keemasan menerobos di sela-sela dinding kayu, menembus kamar tempat kami beradu dengan malas. Tubuh ini menggeliat, mulut pun menguap. Perlahan aku membuka mata. Oh, sudah siang rupanya, aku berucap dalam hati. Aku pun mencoba untuk bangun dari pembaringan. Aku pun kembali memutar kaki menuju ke ruang tamu, menatap sejenak ke jam dinding yang terpasang rapi di sana. Ah, apa? Sudah pukul 6:30, gerutuku pelan. Aku segera berlari kecil ke kamar untuk membangunkan Mas Heru yang masih terlelap. Setelah mengguncang punggung dan memanggil berulang kali namanya, dia baru terbangun dari mimpinya. Diikuti pemandangan yang sangat menjijikkan, yaitu dia mengelap ujung bibirnya yang basah karena air liurnya, bahkan sudah membentuk pulau ilusi dalam bantalnya. Sangat menjijikkan, ucapku pelan sambil memasang muka sewot. Mas Heru benar-benar seperti orang bodoh. Mas, aku tidak memasak karena kayu bakar sudah habis. Juga tidak ada apapun untuk dimasak, terangku kepada Mas Heru yang masih berbaring dengan mimik wajah malas. Tidak apa, buatkan aku kopi, pakai air termos kemarin saja, seru Mas Heru pelan. Setelah Mas Heru berangkat bekerja ke perkebunan, tidak lama kemudian Lena terbangun. Seperti biasanya, aku mengurus Lena dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Sayang, buka pintunya, perintah Mas Denny dari luar rumah. Aku terkejut saat mendengar Mas Denny memanggil namaku berulang kali. Di jendela kamar yang terbuka lebar, dia tersenyum lebar saat wajah ini menatapnya. Aku pun membalasnya dengan senyuman yang tidak kalah manisnya. Baik Mas, jawabku singkat. Aku beringsut pelan meninggalkan Lena yang sudah terlelap. Berjalan meninggalkan kamar dan menuju ke dapur untuk membuka pintu belakang supaya Mas Denny bisa masuk ke dalam. Mas Denny tampak bahagia begitu aku membuka pintu untuknya. Dia memeluk tubuhku tanpa permisi dan bodohnya aku tidak bisa menolaknya, hanya pasrah dan menikmati hangatnya tubuh pujaan hati. Sayang, kamu sudah sembuh. Sayang, Mas sudah nyariin kayu bakar untukmu, terang Mas Denny sambil menunjuk ke arah kayu bakar yang sudah tertata rapi di empiran bedeng. Bahkan jumlahnya lebih banyak dari yang Mas Heru cari tadi pagi. Terima kasih Mas. Mas merasa ngantuk. Bolehkah Mas tidur di sini sebentar? Pertanyaan Mas Denny yang tidak aku duga sebelumnya. Aku belum sempat menjawabnya, namun dia sudah keburu ngeloyor masuk ke kamar tidur. Aku tidak mampu melarangnya. Mulutku terasa terkunci, diam 1000 bahasa. Langkah kakiku gontai, terasa tidak bertenaga untuk memasuki kamar tidur. Sebab Mas Denny sedang berbaring di sebelah Lena. Aku kemudian mendekat dengan perlahan lalu menyentuh tangannya. Mas, tolong keluar dari bedengku. Keluar dari kamarku, perintahku lirih. Kenapa sayang? Seakan dia tidak tahu jika apa yang sudah dia lakukan bisa menjadi malapetaka bagiku dan hancurnya pernikahan kami. Aku lupa Mas Denny sudah terlalu mencintai, jadi mungkin dia akan menghalalkan segala cara agar bisa memiliki aku seutuhnya. Tanpa ada Mas Heru di antara kami, dia terbangun dari tidurnya, kemudian duduk di sebelahku. Dan tangannya yang kasar membelai lembut rambut panjangku. Aku sangat mencintaimu Mas, namun aku ialah istri orang, jawabku sambil terisak. Mas Denny menatap tajam wajahku, seolah-olah dia mencoba mencari jawaban arti dari kata-kataku. Kemudian dia kembali menegaskan sebuah gagasan. Minta cerai saja dari Heru dan menikah dengan Mas. Kita hidup bahagia di desa kelahiran Mas ya sayang. Mas Denny tampak dikuasai emosi, sebab terpancar begitu jelas kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan bercampur menjadi satu di bola matanya. Seperti sebuah bom molotov yang akan dilemparkan kepada musuhnya kapan saja. Aku ingin memilikimu Mas, tapi aku juga ingin keluarga kecilku tetap utuh Mas, ucapku dengan berlinang air mata.
Sayang, aku tidak ingin kehilanganmu, ujarnya. Kalimat itu terdengar pilu dari bibir Mas Denny. Hati ini tersayat-sayat sangat perih sekali. Lamunanku pecah ketika Mas Denny meraih tubuhku dan membawanya dalam dekapan. Dia memeluk begitu erat, seolah-olah dia enggan untuk melepaskan aku lagi. Embun pagi hari singgah di kedua mata Mas Denny. Binar kesedihan tampak terpancar begitu jelas. Berawan dipenuhi kabut bendungan embun yang hitam pekat tanpa sinar matahari. Hujan begitu deras, menerjang keceriaan, membanjirkan, menghanyutkan semua asa yang tersimpan. Dunia kecilku, dunia mimpi, alam hayal, kalbu yang tak menentu. Semuanya telah hanyut terbawa arus air yang suci, namun penuh dosa dan hina. Mas Denny menangis untuk pertama kalinya. Aku melihat jagoan pujaan hati menangis, dan kami pun menangis secara bersamaan. Cairan kental dari hidungku pun turut keluar, membentuk angka 11 yang menjijikkan. Aku menatap wajah yang telah ikut menangis. Kami menangis bersama dalam dekapan cinta yang terlarang. Nafsu itu memang ada, menciptakan suasana yang hangat. Namun, untuk saat ini kami masih bisa untuk tidak hanyut dalam nafsu hina yang penuh dosa. Kami berdua berjanji untuk tidak saling melewati batasan. Namun, masih saling menatap dalam pelukan. Dada bidangnya, tubuh besarnya, seolah-olah mampu melindungi diriku dari pukulan Mas Heru. Namun nyatanya, aku masih menghadapi pukulannya seorang diri. Mas, kita jangan bertemu dulu. Sakit tubuhku jika dipukul Mas Heru, ucapku lirih, mengharapkan simpati. Sayang, dengarkanlah kataku. Tinggalkan Heru pemalas itu. Perintah Mas Denny dengan tatapan mata yang berapi-api. Tidak, Mas, aku tidak bisa. Aku memiliki 2 orang putri, bukan hanya 1. Bagaimana nasibnya jika kami sampai bercerai? Ucapku sambil terisak. Terus, bagaimana dengan Mas? Apakah kamu tidak tahu jika diriku tersiksa, sayang? Pertanyaan Mas Denny sudah menusuk relung hatiku yang paling dalam. Aku juga mencintaimu, namun aku tidak bisa bercerai, tegasku pada Mas Denny. Kenapa nasibku seperti ini? Apa salahku? Apa dosaku? Tanyanya. Sederetan pertanyaan Mas Denny yang dia lontarkan kepadaku. Namun diri ini tidak mampu untuk menjawabnya. Baiklah sayang, kita jangan bertemu dulu selama beberapa hari. Biarkan Mas hidup dalam kerinduan. Mas sangat mencintaimu sayang, ucap Mas Denny sambil mencium keningku. Cium yang hangat penuh cinta dan kasih sayang. Aku hanya diam, seolah-olah telah pasrah menerima apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun Mas Denny mendadak melepaskan pelukannya. Dia bangkit dari kasur, lalu berjalan keluar ruangan. Dia pergi meninggalkan aku sendiri dalam dilema cinta terlarang. Aku hanya duduk dan menutup wajahku dengan kedua telapak tanganku, sambil menangisi dan meratapi nasibku. Hatiku terasa hampa, kalbuku terasa mati. Putus cinta mungkin ini yang sedang aku rasakan, sakitnya hati. Tangisku semakin pecah, sarung bantal bermotif batik kini telah basah kuyup. Kamar ini menjadi saksi bisu tentang hubungan kami yang semakin akrab, juga tentang janji untuk berpisah sementara yang menyakitkan. Hari demi hari berlalu begitu saja, tetapi kerinduan kepada Mas Denny masih terus aku rasakan. Hari Minggu semua orang libur bekerja, semua lelaki yang ada di bedeng pergi memancing. Di sebuah sungai yang jernih dan banyak ikan gabusnya, termasuk Mas Denny dan Mas Heru. Namun hari Minggu ini Mas Denny tidak seperti biasanya, yang selalu pulang awal untuk menemuiku. Dia sudah berubah, tidak semesra dulu lagi. Semakin aku berusaha melupakannya, namun semakin aku merindukan kehadiran sosok pria berbadan tegap. Rasa ini sangat berat, menyesakkan dada, menyempitkan paru-paru. Tepat pukul 3 sore Mas Heru sudah pulang dari kegiatan memancingnya. Dia mendorong pintu dengan sangat kasar, langkah kakinya terdengar berat. Aku menatapnya dari kejauhan dan terpancar kemarahan yang sangat jelas dari tatapan matanya. Tanpa senyum, apalagi tanya dan permisi tangan kasar Mas Heru menarik tanganku. Aku pun terjatuh di lantai tanah yang kasar. Namun Mas Heru masih tetap menyeret tubuhku keluar rumah, sehingga kaki dan tanganku lecet dan berdarah. Istri dari tetangga sebelah yang sedang ngobrol dengan diriku pun menjadi histeris. Dia menjerit memanggil orang-orang ketika melihat Mas Heru menarik paksa tangan kirinya. Sementara tubuhku lunglai di tanah tanpa tenaga, suara jerit dan tangis yang mampu keluar dari mulut pucatku. Bude, Wati, Pak Ijo,
Budi, Bawot, Denny, cepat tolong, tolong, Heru mau membunuh Eni, teriaknya sambil meletakkan anak dalam gendongannya ke dalam rumahnya. Sontak saja Budi bersama yang lainnya pun segera datang ke rumahku. Heru, buka pintunya, teriakan Bude sambil menggedor-gedor pintu depan. Bude terus saja memanggil dan menggedor pintu, namun Heru tidak memperdulikan tubuhku yang terasa sakit dan remuk. Brak! Suara pintu dengan terbuka dengan paksa akibat ditendang oleh Abang dan Mas Denny secara bersamaan. Lepaskan Eni, dia istrimu, sadarlah, teriak Abang. Dia mencoba untuk meredakan Mas Heru yang sedang dibakar api emosi. Jika kalian mendekat, akan aku bunuh dia di depanmu, teriak Mas Heru sambil menatap tajam Mas Denny. Heru, lihatlah, Eni berdarah, kamu bisa membunuhnya, dasar laki-laki bodoh, umpat Mas Denny. Ini semua gara-gara kamu bajingan tengik, umpat Mas Heru kepada Mas Denny. Heru, hentikan, kita bicara baik-baik, seru Abang. Ampun, sakit, pekiku, namun Mas Heru tidak memperdulikannya. Pisau tajam ini semakin dekat dengan leherku, terasa sangat perih, serta darah merah pun mulai menetes dari leher jenjangku. Mas Denny dengan gegahnya menendang Mas Heru, sehingga dia jatuh terpuruk di sudut ruangan. Pisau dalam genggamannya pun terpental. Itu pisauku yang bisa buat memotong ikan, ujar Bude sambil menunjuk benda pipi dalam tangan Abang. Ambillah Bude, celutuk Abang. Bude pun memberikan pisau pada suaminya. Kemudian dia menyuruh orang-orang untuk memapa tubuhku tanpa banyak bicara. Mereka pun memindahkan jasad lemas ini ke atas kasur yang terletak di kamar utama. Istirahatlah biar badanmu segera pulih, ujarnya. Bude pun keluar kamar. Tidak berapa lama kemudian, masuk kembali ke dalam kamar dengan membawa secangkir teh hangat. Minumlah, mumpung masih hangat. Setelah aku meneguk beberapa kali, teh manis terasa lebih baik. Aku pun dipapah keluar kamar oleh Bude setelah diperintahkan Abang. Setelah Mas Heru tampak lebih baik, Abang pun memberikan beberapa pertanyaan kepadanya di hadapan semua orang. Kenapa kamu menuduh istrimu selingkuh dengan Denny? Apakah kamu punya buktinya? Punya. Sudah beberapa hari bekal makan siang milikku dan Denny sama, dan terpenting lagi yang dimasak itu semua ialah masakan kesukaannya Denny, jawab Mas Heru sambil menggedor-gedor meja. Dari mana kamu tahu jika itu masakan kesukaannya Denny? Karena Dita adalah Eni, teriak Mas Heru yang membuat semua orang terkejut. Jelaskan semuanya, aku tidak mengerti maksudmu, perintah Abang kepada Mas Heru. Aku hanya diam terpaku mendengar semua jawab. Sesaat mataku melihat Mas Denny yang diam membisu. Hati dan jasadku benar-benar hancur. Rasaku seperti telah mati. Semua salahmu, Mas. Kamu yang menyuruhku untuk pura-pura mencintainya, teriakku sambil terisak. Apa? Sekarang kamu sudah mencintai si bodoh itu, seru Mas Heru sambil menunjuk ke arah Mas Denny. Mas Heru kembali mendekati diriku. Dia mengayunkan tangan kanannya seperti akan menampar wajahku, namun dengan sigapnya Mas Denny berhasil menangkap tangannya lalu membuang dengan kasar tangan Mas Heru dari genggaman Mas Denny. Mas Denny tersenyum miring, sementara Mas Denny mengepalkan tinjunya. Kemudian mereka saling mengeluarkan api emosi dari kedua bola matanya. Hatiku bersorak kegirangan melihat Mas Heru seperti orang bodoh di depan semua orang. Mereka berdua saling beradu mata, seakan mengisyaratkan untuk saling baku hantam. Aku melihat keduanya penuh optimisme. Siapa yang menang, dia yang akan menjadi suamiku, kataku dalam hati seperti orang bodoh. Bibirku pun tersenyum miring. Mas Heru terpaksa menceritakan semua penipuan yang telah dilakukannya terhadap Mas Denny. Di hadapan semua orang, dia membongkar aibnya, seperti seseorang yang sedang melakukan masturbasi di tengah pasar. Sangat memalukan. Semua orang mendadak menatap hina pada dirinya dan juga pada diriku, tatapan sinis yang penuh dengan penghinaan. Mereka ada yang tersenyum miring dan menatap iba ke arahku. Sementara Mas Denny menatap penuh kebencian kepada Mas Heru, lalu dia tersenyum sinis dan meludah. Dia maju 2 langkah dari tempatnya berdiri dan kemudian dia berkata dengan suara lantang penuh percaya diri. Kalian dengar sendiri dari Heru kan? Jika aku sudah mengirimkan banyak sekali uang untuk membiayai kebutuhan hidup mereka berdua dan Heru sudah tega menjebak diriku dengan asmara cinta yang terlarang bersama istrinya. Apakah aku salah jika mencintai istrinya? Dia yang mengajari kami tentang cinta,
maka dia patut menerima dampak dari semua perbuatannya, ujar Mas Denny. Pertanyaan tanpa jeda yang dilontarkan Mas Denny membuat semua orang terkejut, termasuk Mas Heru. Orang-orang itu mengangguk-angguk, pertanda setuju dengan pendapat Mas Denny. Mas Heru kelihatan geram dengan ucapan Mas Denny. Dia melangkah mendekati pria yang sudah menggantikan posisinya di dalam hatiku. Tatapannya berapi-api, kemudian mulutnya terbuka dan keluar ucapan yang membuat orang lain tertawa. "Kamu jangan coba-coba merusak rumah tanggaku," bentak Mas Heru sambil melayangkan tinju kepada Mas Denny. Namun dengan gerakan yang sangat cepat, abang berhasil menangkisnya. Mas Heru sangat bodoh. Dia tidak tahu jika sekarang semua orang menganggap emosinya ialah kebodohan yang diperankan oleh badut. Oleh Mas Heru, tidak menyadari akan kehadiran warga perkebunan yang menonton drama rumah tangganya. "Semua ini salah kamu, Heru. Apa kamu tidak sadar jika telah menjual istrimu kepada Denny demi uang?" tanya abang dengan suara yang cukup keras hingga membuat kami tersentak. Teriakan abang mengejutkan kami, termasuk Lena yang sedang tidur pulas di kamar. Lena pun menangis sangat keras. Namun diriku tidak mampu untuk mendekatinya, apalagi untuk menggendongnya karena luka di sekujur tubuh ini membuat gerak dibatasi. Untung saja ada Bude yang baik hati, mau menggendong dan membawa Lena pulang ke rumahnya. Dia mengasuhnya untuk sementara waktu sampai aku benar-benar pulih kembali. Tubuh yang terasa remuk membuatku tidak mampu untuk berdiri. Nasib baik banyak orang di rumah, sehingga mereka menggotong kembali tubuhku untuk diletakkan di kasur busa yang terletak di dalam kamar tidur. Aku berbaring sambil menatap atap rumah yang terbuat dari asbes, namun pikiran melayang jauh, menembus batas kemampuan yang bisa aku lakukan di dunia ini. Terdengar dengan jelas sekali suara orang-orang di ruangan tamu. Mereka meminta supaya Heru tidak lagi memukulku dan menipu orang lagi. Mas Heru pun menyetujuinya. Mas Heru juga meminta agar Denny tidak mendekati aku lagi. "Jika kamu mendekati istriku, maka aku akan membunuh Eni supaya salah satu di antara kita tidak ada yang memilikinya," ancam Mas Heru kepada Denny. "Dasar lelaki gila," seru Mas Denny. Mereka saling mengumpat dan mengutuk. Aku hanya diam, mendengarkan pembicaraan mereka yang penuh dengan emosi dan kebencian. Entah sampai jam berapa mereka ngobrol. Sebagian orang telah berpamitan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Hanya abang saja yang tinggal di sini menemani Mas Heru sampai pagi. Di dalam kamar ini banyak sekali kenangan manis bersama Mas Denny. Masih tercium aroma tubuhnya, senyuman, tawanya, dan pelukan hangat yang penuh cinta. Rasa sesal yang teramat sangat bersemayam di dalam hatiku. Menyesal karena telah pergi dari desa, meninggalkan rumah mertua yang nyaman. Menyesal karena telah menurut perintah bodoh dari Mas Heru. Dan yang paling aku sesali ialah mau menikah dengan manusia bodoh seperti Mas Heru. Namun sesal tinggallah sesal yang nyatanya aku tidak bisa memutar waktu seperti yang diharapkan. Desahku kasar disela isak tangis dan aku pun mulai berandai-andai. Seandainya aku tidak ke kota, seandainya aku tidak dipaksa selingkuh, seandainya kami tidak pergi ke perkebunan, seandainya aku tidak mencintai Mas Denny, mungkin tubuhku tidak akan tersakiti. Tangisku tidak juga reda, bahkan semakin menjadi-jadi. Suaraku pun kini telah berubah menjadi serak parau. Leherku terasa perih sekali, urat nadinya belum terputus, namun aku merasa seperti sudah patah menjadi dua. Sekujur tubuh terasa remuk. Kaki, punggung, tangan, dan hatiku semuanya sudah hancur. Kini aku membulatkan hati untuk meninggalkan Mas Heru. Apapun yang terjadi, aku harus memperjuangkan cintaku dengan Mas Denny. Kami akan membangun rumah tangga bahagia bersama.